Ada pepatah yang mengatakan satu gambar mempunyai banyak cerita dan bernilai ribuan kata. Setiap orang pasti mempunyai cerita tersendiri ketika melihat gambar ini. Inilah potongan masa laluku yang menjadi cerita di kehidupanku. Setiap manusia pastinya mengalami proses kehidupan, merasakan kesulitan, kemudahan, kesedihan, juga kegembiraan. Itulah kehidupan yang harus kita syukuri. Betapa indahnya kehidupan, bangun di pagi hari dan melihat matahari bersinar. Setiap hari adalah hari baru di mana ada peluang di dalamnya yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Hidup yang telah diberikan kepada kita, hidup yang kita jalani memiliki makna lebih dari apa yang dapat kita bayangkan. Banyak orang menjalani hidup dengan cara yang biasa saja, tidak berani mengambil kesempatan, tidak berani menghadapi tantangan. Kita harus menjalani kehidupan kita dengan cara terbaik yang kita bisa. Disiplinkan diri kita, kontrol dan tanggung jawab untuk hasil atau apapun yang kita inginkan saat ini. Larilah menuju tantangan agar kita bisa memahami bahwa hidup memiliki makna dan alasan mengapa perubahan harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita diciptakan untuk sesuatu. Kita diciptakan bukan hanya untuk sekedar hidup, memberi, menerima, baik dan buruk. Pastikan bahwa kita mengerti keadaan dan tantangan ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Semua pasti pernah mengalami jatuh, berada di dalam situasi tanpa harapan. Berhentilah memikirkan tentang hal-hal yang sepertinya tidak bisa kita lakukan. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan. Kendalikan hidup Anda, kendalikan setiap peluang. Percayalah pada diri Anda sendiri bahwa ini belum berakhir untuk Anda. Jangan biarkan kesengsaraan mengendalikan hidup yang kita miliki. Jangan biarkan siapapun menghalangi tujuan dan meruntuhkan mimpi kita. Ketakutan dan keraguan tidak memiliki tempat di dalam kehidupan kita. Karena hidup ini adalah kita yang memperjuangkannya, kita yang menjalaninya. Wujudkan dengan alasan, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih baik yang bisa melakukan ini di kehidupan kita selain diri kita sendiri. Kesuksesan itu berawal dari doa, keputusan, pilihan serta tindakan yang tidak cuma direncanakan, tapi dilakukan. Jika Anda melihat saya menjalani kehidupan di posisi sekarang, janganlah Anda cemburu, karena saya bekerja keras untuk mendapatkannya. Saatnya bagi Anda untuk memanfaatkan akses dan sumber daya yang Anda miliki. Bangunlah bersama komunitas Anda. Dalam kehidupan ada hal yang datang dengan sendirinya, namun ada juga yang perlu diperjuangkan untuk mendapatkannya. Kemarin kita berani berjuang, hari ini kita harus berani menjemput kemenangan. Jika Anda menginginkannya, Anda harus mendapatkannya. Ini adalah waktu dan momen yang tepat. Tidak ada hari esok. Kita hanya punya hari ini untuk mewujudkan impian kita. Bangun, wujudkan dan miliki. Bangkit dan semangat karena ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Saya Ahdan Haristiawan, founder Sahabat Karir. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut Bapak Haji Ahdan Haris.
Luxury, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berpikir dan yakin bahwa Anda akan menjadi seorang luxury ambassador, silahkan angkat tangan, katakan saya. Silahkan angkat tangan, katakan saya. Anda pasti akan menjadi seorang luxury ambassador. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Karena sesungguhnya setiap orang adalah produk dari pikirannya sendiri. Seseorang bahagia ataupun sedih berawal dari pikirannya sendiri. Menjadi kaya ataupun miskin berawal dari pikirannya sendiri. Bahkan bisa sukses ataupun gagal berawal dari pikirannya sendiri. Semua karena mind power. Kekuatan pikiran. Tidak peduli apapun latar belakang pendidikan Anda. Tidak peduli Anda berumur berapa. Tidak peduli apa agama yang Anda anut. Tidak peduli Anda dari kampung atau dari kota. Kalau Anda berpikir positif. Kalau Anda berani berpikir dan berjiwa besar, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi Anda untuk menjadi orang yang hebat. The power of mind. Berpikirlah positif dalam segala situasi. Orang yang berpikir positif, ucapannya pasti baik. Tindakannya pasti baik. Tindakan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk karakter. Maka tindakan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai karakter baik, hasilnya pasti baik. Orang yang berpikir negatif, ucapannya pasti buruk. Tindakannya buruk, wajahnya pun jadi buruk. Hasilnya juga pasti buruk. Coba perhatikan. Adakah orang yang marah ucapannya baik? Adakah orang yang marah wajahnya ceria? Apa yang terjadi? Tensinya naik. Teman-temannya menjauh, gelas pecah dan sebagainya. Pikiran negatif menghasilkan hal-hal yang buruk. Maka bila Anda mau sukses, pastikan Anda berpikir positif. Terhadap diri sendiri positif. Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Jangan sedikit-sedikit Anda katakan, saya kan cuma lulusan SD. Saya kan cuma ibu rumah tangga. Pergaulan saya kan gak banyak. Saya kan gak pintar ngomong. Hentikan pikiran-pikiran negatif itu. Saudaraku sekalian, setiap Anda yang hadir di ruangan ini pasti sudah mengalami hidup ini puluhan tahun. Mungkin ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada banyak yang lebih dari 50 tahun. Dan selama Anda menjalani hidup, pasti pernah mengalami masalah yang Anda anggap paling berat dalam hidup Anda. Tapi hari ini Anda hadir ke tempat ini, itu menunjukkan bahwa Anda sudah mampu mengatasi masalah yang Anda anggap berat selama ini. Atau setidaknya Anda mampu bertahan terhadap masalah yang Anda anggap berat selama ini. Dan itu artinya Anda adalah orang-orang yang hebat.
percayalah pada diri sendiri. Seperti halnya saya juga percaya bahwa Anda semua yang ada di ruangan ini adalah peraih luxury ambassador berikutnya. Kepada perusahaan, kita juga harus positif. Jangan berpikir negatif terhadap perusahaan. Pak, ngapain sih perusahaan ngeluarin produk-produk baru terus bikin kita bingung? Apalagi produk yang lama kadang-kadang kosong dan harus inden. Hei, perusahaan mengeluarkan produk yang banyak itu untuk membantu Anda. Perusahaan selalu berpikir bagaimana mengeluarkan produk-produk baru yang berkualitas supaya memudahkan Anda, supaya usaha Anda lebih cepat berkembang. Kalau ada produk yang inden atau yang kosong, itu menunjukkan bahwa produk kita sangat diminati. Anda harus bersyukur bahwa produk PTB sangat dibutuhkan. Anda harus yakin bahwa perusahaan pasti akan berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga produk itu tidak kosong lagi dan tidak pernah inden lagi. Pak, kenapa untuk pencapaian yang pertama, New Ambassador, Star Ambassador, Big Ambassador dan seterusnya harus berubah unit? Hei, perusahaan membuat peraturan itu supaya Anda cepat sukses. Apa kata orang ketika seorang New Ambassador kemana-mana masih naik motor butut, masih naik angkot, bahkan jalan kaki? Apa kata orang seorang Star Ambassador kemana-mana masih naik motor? Saudaraku, orang di luaran sana banyak yang sedang memperhatikan bisnis Anda. Mereka tidak hanya butuh cerita, tetapi mereka juga pengen melihat fakta. Dan ketika Anda sudah menjadi fakta, maka yakinlah bahwa bisnis Anda akan lebih cepat untuk melesat. Berpikirlah positif terhadap perusahaan. Bisa? Sanggup? Saudaraku, kepada mentor kita juga harus positif. Jika mentor Anda sudah membuat janji untuk home sharing, kemudian dia tidak hadir, bahkan tidak ada pemberitahuan, tetaplah berpikir positif. Oh, mungkin mentor saya sedang kurang sehat. Mudah-mudahan mentor saya selalu diberikan kesehatan. Oh, mungkin inilah cara mentor saya mendidik saya agar saya bisa cepat mandiri. Oh, mungkin mentor saya sudah percaya kepada saya bahwa saya mampu melakukannya sendiri. Kepada mitra kita juga harus positif. Kalau kita punya mitra yang malas, oh, berarti saya harus membantu dia untuk menemukan impiannya. Karena sesungguhnya orang malas itu karena belum memiliki impian. Kepada mitra yang ngeyel, terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan mitra yang ngeyelan, sehingga hamba bisa lebih berlatih untuk sabar. Bahkan terhadap kesulitan-kesulitan pun kita juga harus berpikir positif. Ketika ada prospek ke sana kemari tidak ada yang closing, sudah berbulan-bulan jalankan usaha ini, masih saja terbangun metrik sempurna. 1 poin kiri, 1 poin kanan. Ketika Anda dapat mitra baru, mitra lama pingsan. Ketika bisnis di kota ini bertumbuh, di kota lain hancur, Anda tetap harus berpikir positif. Oh, Tuhan sedang menguji saya supaya saya menjadi orang hebat. Bukankah orang hebat itu lahir dari tempaan-tempaan masalah dan kesulitan? Oh, benar apa kata mentor saya. Saya harus fokus pada solusi. Saya tidak boleh fokus pada masalah. Oh, berarti saya harus lebih banyak belajar supaya saya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Kenapa Anda harus berpikir positif? Karena ketika Anda berpikir positif,
maka semangat Anda terjaga. Dan ketika semangat Anda terjaga, maka Anda akan terus bergerak. Dan ketika Anda terus bergerak, maka bisnis Anda akan bertumbuh. Dan ketika bisnis Anda bertumbuh, kesuksesan akan menghampiri Anda. The power of mind. Apa kabar? Apa kabar? Masya Allah. Bapak Ibu, saya benar-benar merasa sangat bersyukur. Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang siap menjadi luxury ambassador berikutnya. Aduh. Ya. Begitu dahsyatnya kekuatan pikiran. Kalau dilihat dari cara berpikirnya, manusia ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang bodoh. Inilah kelompok orang yang hanya yang dipikirkan hanya masa lalu saja. Entah itu kesuksesannya di masa lalu atau saat-saat bahagianya di masa lalu. Setiap ketemu orang yang diceritakannya cuma masa lalu. Cerita bahwa dia pernah sukses, pernah jadi bos, pernah punya banyak karyawan, pernah punya mobil mewah dan sebagainya. Hari-harinya hanya banyak digunakan untuk mencari teman lamanya. Bahkan keaktifannya di sosial media pun hanya untuk mencari teman lamanya. Ketika sudah ketemu diajak kumpul reuni, membicarakan masa-masa lalu. Tidak ada pembicaraan tentang masa depan. Bahkan kadang-kadang mereka berhayal. Alangkah indahnya bisa masa lalu bisa kembali lagi. Kenapa orang-orang seperti ini kita mengelompokkan dalam orang-orang yang bodoh? Masa lalu itu adalah waktu yang sudah lewat. Sehebat apapun ada di masa lalu itu adalah cerita lama. Apalagi Anda menghayal bisa kembali ke masa lalu. Itu adalah sebuah kebodohan dan kesia-siaan. Kelompok yang kedua. Ini adalah kelompok orang yang merugi. Kelompok ini jumlahnya banyak. Mayoritas bahkan. Inilah orang yang hanya berpikir untuk hari ini. Yang penting bagaimana hari ini saya bisa makan. Hari esok mah dipikir bagaimana nanti. Dapat 100.000 ya sudahlah. Punya penghasilan 3-4 juta sebulan ya sudahlah. Yang penting bisa untuk makan, bayar listrik, bayar kontrakan. Harta banyak toh tidak dibawa mati. Orang-orang pada kelompok ini hidupnya sangat santai. Waktunya banyak dihabiskan untuk nonton film, sinetron, nonton drakor sambil nangis-nangis. Nongkrong sana, nongkrong sini. Kenapa orang-orang ini kita masukkan dalam kelompok orang-orang yang merugi? Karena sesungguhnya dia bisa merajut masa depan dengan lebih bagus. Tetapi itu tidak dia lakukan. Tetapi itu tidak pernah dia lakukan. Hingga akhirnya suatu ketika dia baru tersadar. Manakala anaknya sudah besar. Kebutuhannya meningkat. Sementara usianya sudah tua dan tenaganya tidak produktif lagi. Simpanan tidak punya. Aset-aset produktif tidak ada. Karena memang sepanjang hidupnya tidak pernah berpikir untuk menabung. Jangankan bisa beli mobil cash, rumah cash. Untuk kehidupan hari-hari saja dia masih kurang. Bahkan harus pinjam ke sana kemari. Saudaraku, coba bayangkan apa yang terjadi seandainya orang ini meninggal. Siapa yang akan menanggung? Pasti keluarga dan anak-anaknya. Meskipun kelompok ini jumlahnya adalah banyak sekali. Ini adalah kelompok mayoritas. Tetapi saya bersyukur.
Karena tidak ada satu orang pun yang ada di kelompok ini hari ini hadir ke tempat ini. Karena yang hadir ke tempat ini semuanya adalah kelompok yang ketiga. Yaitu kelompok orang-orang yang beruntung. Inilah kelompok orang-orang yang menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk masa depan. Dia tidak pernah peduli dengan kejayaannya masa lalu. Dia juga tidak pernah trauma dengan masalah-masalah yang pernah dihadapinya. Yang dia pedulikan adalah bagaimana mempunyai masa depan yang lebih bagus. Waktunya banyak digunakan untuk mencari informasi dan menggali peluang. Dan ketika peluang itu sudah didapatkan, maka dia mulai membuat rencana, membuat goal setting. Kemudian dia lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dia rencanakan. Dia lakukan dengan disiplin, tidak pernah menunda dan tidak pernah mengeluh. Dia tidak peduli dengan mereka-mereka yang negatif, mereka yang menyepelekan, mereka yang meremehkan, mereka yang menfitnah ataupun mereka yang menghina. Dia tidak akan pernah peduli. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia dan keluarganya. Maka orang-orang yang seperti ini, dia akan terus bekerja. Dia lakukan prospecting, home sharing, seminar pembinaan. Prospecting, home sharing, seminar pembinaan. Prospecting, home sharing, seminar pembinaan. Itu terus yang dia lakukan. Hingga akhirnya sukses itu menghampiri mereka. Dan ketika mereka berhasil, bukan hanya sekedar dia bisa lunas hutang, bisa beli mobil, rumah, umroh, haji, dan jalan-jalan ke luar negeri. Tapi mereka sudah mulai mempunyai aset-aset produktif lainnya. Punya kos-kosan, punya rumah kontrakan, punya apartemen, punya sekolahan, punya rumah walet, punya kebun sawit, dan sebagainya. Mereka sudah mulai membangun peternakan uang. Saudaraku, kita harus bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari Best Corporation Syariah. Karena sejak awal, ketika kita memulai usaha ini, sebenarnya kita sudah mulai membangun peternakan amal. Ketika kita mengajak orang untuk bebas riba, di mana kita tahu bahwa riba itu dosanya luar biasa, sebenarnya kita sudah membangun amal. Apalagi ketika kemudian orang yang kita ajak, kemudian dia juga mengajak orang lain untuk bisa bebas hutang riba, maka sebenarnya amal jariah itu sudah kita peroleh. Apalagi kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh owner kita tercinta Bapak Haji Febrian Agung Budi Prasetyo. Beliau adalah orang yang ahli sedekah, banyak membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka, membangun masjid dan sebagainya. Maka kalau kita menteladani apa yang beliau lakukan, maka sesungguhnya kita sudah mulai membangun peternakan amal. Maka Bapak Ibu harus bersyukur bahwa PT BES ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk membangun peternakan uang dan membangun peternakan amal. Apa kabar? Apa kabar? Saudaraku sekalian, 78 tahun sudah Indonesia merdeka. Dan Indonesia ini dibangun dari suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, bahasa dan budaya yang berbeda-beda, bahkan warna kulit yang berbeda-beda. Bagi mereka yang pesimis, bagi mereka yang berpikir negatif, perbedaan itu adalah ancaman. Perbedaan itu adalah sumber perpecahan. Tetapi tidak bagi kita. Di bawah bendera yang sama, sang saka merah putih, perbedaan dan keragaman itu adalah sebuah keindahan. Perbedaan itu adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Saudaraku semua,
Silahkan nyalakan gelang souvenir yang tadi dibagikan. Silahkan nyalakan. Ya. Bapak Ibu, lihatlah warnanya berbeda-beda. Ada biru, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada jingga. Lihatlah, perbedaan itu kini menjadi sebuah keindahan. Bapak Ibu sekalian, sekarang lihatlah sekeliling Anda. Di sana ada sahabat karib, ada juara, ada the winner, ada SSB, ada kiper. Mereka berbeda, tim lain yang berbeda-beda. Perbedaan itu bukanlah ancaman. Perbedaan itu bukanlah sumber perpecahan. Di bawah bendera PTBS dengan visi yang sama, perbedaan itu adalah keindahan. Perbedaan itu adalah sumber kekuatan. Saudaraku, sekarang silahkan pegang kuat-kuat saudara yang ada di sebelah kita. Pegang kuat-kuat tangan saudara yang ada di sebelah kita. Silahkan pegang kuat-kuat. Jangan sampai ada satu orang pun yang bisa melepaskan. Karena sesungguhnya, karena kekuatan persaudaraan inilah maka PTBS tumbuh menjadi besar. Karena kekuatan persaudaraan inilah PTBS susah untuk dijangkaukan. Saudaraku, silakan angkat tangan Anda. Silakan angkat tangan Anda. Saudaraku, apapun warna kulit kita, kita adalah saudara. Apapun suku kita, kita adalah saudara. Apapun nama tim kita, kita adalah saudara. Jangan serobot-serobotan mitra, karena kita adalah saudara. Jangan saling menghinakan, karena kita adalah saudara. Teruslah berjuang bersama. Teruslah saling mendoakan, karena kita adalah saudara. Karena kita adalah saudaraku. Berjuanglah di atas jiwa persaudaraan. Berjuanglah sampai luxury ambassador. Berjuanglah sampai merdeka. Berjuang sampai merdeka. Berjuang sampai. Terima kasih, saya Ahdan Aristiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Haji Ahdan Haris. Sing a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my